Bab 8 Dalalah dan relasi makna. Salah satu bab penting dalam tasawur ala mantik ialah kajian terhadap pertandaan atau dalalah atau signification yang mempunyai banyak irisan dengan kajian semantik dalam ilmu bahasa. Dalam mantik, dalalah bisa didefinisikan sebagai konsepsi atau suatu hal yang dengannya konsep lain diketahui. Contoh yang paling mudah, adanya asap menandakan adanya api. Dalam contoh ini, asap ialah penanda atau dalil bagi adanya api. Atau dengan kalimat lain, keberadaan asap menjadi satu konsep yang dengannya konsep lain dalam kurung keberadaan api diketahui. Contoh lain, wajah pucat adalah tanda seseorang sedang tidak bahagia atau sehat. Contoh lain lagi, keberadaan sesuatu yang bermula, maksudnya dulu tiada dan kemudian menjadi ada, menandakan keberadaan entitas lain yang menyebabkannya ada. Contoh terakhir ini lumrah dipakai dalam akidah untuk pelajar pemula. Keberadaan alam semesta merupakan dalil bagi adanya pencipta. Dalam mantik, bab tentang dalalah mengandung beberapa pembahasan. Ada misalnya bahasan tentang pembagian kata berdasarkan cakupan maknanya, yakni antara yang universal, kulli, dan yang partikular, juz'i. Yang universal adalah konsep yang di dalamnya terkandung dua hal yang partikular atau lebih. Misal, manusia mencakup Zaid, Ahmad, Hindun, Fatimah, dan seterusnya. Atau hewan mencakup kucing, anjing, kuda, buaya, dan seterusnya. Yang partikular adalah konsep yang merujuk ke satu individu atau entitas tertentu tanpa ada individu atau entitas lain yang berada dalam cakupan maknanya. Zaid adalah lafal untuk satu individu partikular yang unik yang hanya merujuk pada seorang bernama Zaid. Ada pula pembagian dalalah menjadi satu, mutabaqah atau koinsidental, 2 tadammun parsial, 3 iltizam atau asosiatif. Yang pertama, mutabaqah adalah pertandaan suatu nama terhadap hal yang dinama itu. Misalnya nama Zaid terhadap seorang manusia bernama Zaid. Yang kedua, tadammun adalah pertandaan suatu konsep terhadap hal-hal yang merupakan bagian dari konsep itu. Misalnya, manusia bernama Zaid menandakan ada bagian-bagian yang menyusun tubuhnya, seperti kepala, tangan, kaki, dan seterusnya. Yang ketiga, iltizam ialah pertandaan satu konsep terhadap hal lain yang melekat padanya atau terniscayakan adanya oleh konsep itu walaupun hal-hal ini bukan bagian dari konsep itu. Misalnya atap meniscayakan adanya penyangga. Dengan demikian, hubungan antara atap dan penyangganya merupakan hubungan dalalah iltizamiyah, associative signification. Dalam kajian akidah, pembagian ini misalnya berfungsi dalam bahasan tentang lafaz Allah yang tidak mengandung dalalah at-tadammun. Sebab Allah bukanlah zat yang tersusun atau memiliki bagian-bagian. Dan dengan demikian, salah satu ciri esensial dari alam semesta, yakni segala yang bukan Allah, adalah tersusun atau memiliki bagian-bagian. Pembagian ini juga berfungsi dalam kajian akidah tentang Tuhan dan sifat-sifatnya yang memiliki hubungan dalalah iltizamiyah. Dalam akidah Asy'ariyah, sifat-sifat Allah seperti berkuasa, berkehendak, mengetahui, dan seterusnya
bukanlah zat Allah, tetapi melekat atau diniscayakan adanya oleh zat Allah. Dalam teologi Islam, ada perdebatan klasik mengenai apakah Allah memiliki sifat atau tidak, dan jika memiliki, apakah sifat itu bermula atau tidak. Perdebatan ini memerlukan pembahasan tersendiri. Termasuk juga dalam bab dalalah, dalam mantikiyah, bahasan tentang hubungan atau nisbah antara satu konsep dengan konsep lain dari segi entitas yang masuk dalam cakupan maknanya, petandanya. Mantik membagi hubungan antar konsep dari segi ini dalam 4 macam, yaitu mutasawwi, equivalent, yakni ketika petanda konsep X sama persis dengan petanda konsep Y. Contoh yang bisa dipakai dalam mantik, cakupan makna antara manusia dan hewan berpikir adalah sama persis. Mutabayyin, non-equivalent, yakni ketika petanda konsep X beda sama sekali dengan petanda konsep X atau Y. Contoh, manusia dan batu. Kedua konsep ini tidak mengandung cakupan makna yang beririsan. Yang ketiga, am wa akhos mutlaqon, irisan umum khusus secara mutlak, yakni ketika petanda konsep X lebih umum dan mengandung semua petanda konsep Y, misalnya hewan dan kucing. Cakupan makna hewan lebih umum dari kucing. Demikian sehingga setiap kucing adalah hewan, tetapi tidak setiap hewan adalah kucing. Am wa akhos min wajhin, irisan umum ke khusus secara relatif, yakni ketika antara petanda konsep X dan petanda konsep Y adalah hubungan umum dari aspek tertentu. Bisa X lebih umum dari Y atau sebaliknya. Misal, manusia dan putih, manusia mencakup yang berkulit putih, coklat, dan seterusnya. Sedangkan putih mencakup manusia, kertas, cat tembok, dan seterusnya. Kita bisa menyebut jenis keempat ini sebagai hubungan yang tumpang tindih, overlap. Hubungan antar konsep apapun tidak akan terlepas dari salah satu dari keempat jenis ini. Dengan ini maka dalam setiap perbincangan yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, kita bisa menganalisanya pertama-tama dari segi jenis manakah hubungan antar konsep itu. Cukup sering terjadi perbincangan populer terhadap dua konsep tertentu menjadi keruh sebab para peserta perbincangan sejak awal belum memperjelas dulu hubungan dari dua konsep yang sedang dibahas. Contoh-contoh yang dipakai di atas adalah contoh yang mudah karena bendanya konkret. Mari ambil contoh yang cukup rumit karena abstrak dan biasanya memicu perdebatan karena pijakan atau paradigma yang berbeda dan cenderung subjektif. Ini yakni hubungan antara agama dan budaya. Masuk jenis manakah hubungan dua konsep ini? Satu pihak menyebut hubungan antara agama dan budaya adalah jenis kedua atau mutabayyin, alias tidak memiliki irisan sama sekali. Alasannya, agama ialah ajaran yang berasal dari wahyu Tuhan, sedangkan budaya ialah produk cipta rasa karsa manusia. Ingat, budaya adalah produk cipta rasa karya manusia, cipta rasa karsa manusia. Keduanya berasal dari sumber yang berbeda. Karena itu, ketika ditanyai apakah sholat bagi Muslim, misa bagi Kristiani, puja bagi Hindu, atau ritual-ritual keagamaan yang lain merupakan fenomena keagamaan atau kebudayaan, orang ini akan memilih jawaban pertama dengan alasan bahwa ritual itu merupakan ajaran agama yang menurut keyakinannya bersumber dari wahyu Tuhan atau ilham dari dewa. Pihak lain mengatakan di antara kedua konsep itu terjadi hubungan am wa akhos mutlaqon atau beririsan umum khusus secara mutlak atau jenis yang ketiga tadi.
Maksudnya, budaya memiliki cakupan lebih umum dari agama, sedangkan sedemikian rupa sehingga setiap fenomena keagamaan juga merupakan fenomena kebudayaan, tetapi tidak setiap fenomena kebudayaan adalah fenomena keagamaan. Dalam jenis ini, kita bisa menyatakan bahwa fenomena kebudayaan bisa dibagi menjadi dua macam, yakni kebudayaan religius atau kebudayaan sekuler. Menurut posisi ini, dari manapun sumbernya, sepanjang suatu hal diproduksi oleh manusia, dengan sendirinya ia adalah fenomena kebudayaan. Dan sepanjang seseorang mendaku bahwa ide yang diungkapkannya atau perbuatan yang dilakukannya bersumber dari ajaran agama, maka itu merupakan fenomena kebudayaan yang bersifat religius. Dan jika tanpa inspirasi keagamaan, berarti sekuler. Jadi, ritual-ritual keagamaan betapapun praktisinya menyatakan bahwa ritual tersebut bersumber dari wahyu Tuhan, tetaplah merupakan fenomena kebudayaan karena ritual itu mengejawantah melalui perbuatan manusia. Pihak yang lain mengambil posisi dari jenis hubungan keempat, am wa akhos min wajhin, irisan umum khusus secara relatif. Ini berarti bahwa ada praktik-praktik yang menjadi fenomena keagamaan sekaligus kebudayaan, dan ada yang hanya merupakan salah satu dari keduanya. Ritual seperti sholat bagi muslim dan diniatkan khusus untuk menyembah Tuhan secara eksklusif merupakan fenomena keagamaan. Berdagang dengan cara yang menipu merupakan fenomena kebudayaan, tetapi bukan fenomena keagamaan. Irisan akan terjadi misalnya dalam kasus-kasus dalam kajian agama dan budaya biasa disebut akulturasi, inkulturasi, asimilasi, atau istilah-istilah semacam lainnya. Ambil contoh kasus selamatan di Jawa, bahwa praktik ini dilakukan pada hari tertentu, 7 dan 40 hari setelah wafatnya seseorang. Bahkan ada yang sampai 100 hari dan 1 tahun. Dan dengan menghidangkan makanan tertentu, misalnya ngeteh dan jenis-jenis makanan lainnya, merupakan fenomena kebudayaan. Namun, isi bacaan tahlil di dalam acara selamatan adalah ajaran yang eksklusif bersifat keagamaan. Dengan demikian, secara keseluruhan dan sebagai satu kesatuan, selamatan merupakan fenomena keagamaan dan kebudayaan sekaligus. Lebih dari itu, dan secara khusus menyangkut ajaran Islam, karena saya saat ini tidak punya kapasitas untuk mewakili agama lain, kita bisa menyebut bahwa berdagang di pasar bisa menjadi praktik kebudayaan dan keagamaan sekaligus. Wujud lahiriah dari praktiknya merupakan budaya, tetapi ketika dilakukan dengan tanpa melanggar aturan fikih berdasarkan prinsip sukarela antarodin, tanpa penipuan, hurur, dan diniati agar bisa berkecukupan guna menafkahi keluarga dan bisa beribadah dengan tenang, sementara menafkahi keluarga dan beribadah adalah perintah agama, maka berdagang di pasar itu merupakan praktik religius. Hal ini berdasar pada satu sabda Nabi, banyak amal yang tampak seperti amal duniawi menjadi amal ukhrawi sebab niatnya benar, dan banyak amal yang tampak seperti amal ukhrawi tetapi menjadi amal duniawi sebab niatnya salah. Hadis ini biasanya turut menjadi penjelasan bagi hadis pertama. Dalam banyak kitab himpunan hadis, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyah. Perbincangan tentang hubungan agama dan budaya ini merupakan perdebatan dalam antropologi. Polemiknya sudah klasik dan hingga saat ini mayoritas sarjana belum mencapai mufakat bulat. Esai ini tidak sedang ingin menunjukkan mana
dari posisi itu yang benar. Poinnya adalah bahwa dengan analisis alamantik, seseorang akan memiliki kategorisasi hubungan antar konsep, dimulai dari tasawur masing-masing konsep dan kemudian mengurai dalam jenis hubungan nisbah, manakah relasi antar konsep itu yang terjadi. Pembagian jenis-jenis hubungan antar konsep di atas sebenarnya bisa disederhanakan menjadi dua, yakni yang beririsan atau beda ranah sama sekali. Kita juga bisa mengambil contoh-contoh lain, misalnya hubungan antar agama dan sains. Apakah keduanya beririsan atau berbeda ranah sama sekali? Hubungan agama dan sains dalam kajian kontemporer biasanya dibagi dalam 4 jenis posisi, mengikuti Ian Barbour, yakni yang pertama konflik, yang kedua independensi, yang ketiga dialog, dan 4 integrasi. Keempat posisi itu bisa disederhanakan menjadi dua. Selain independensi, beda ranah sama sekali, berarti mengasumsikan adanya irisan. Jika sains didefinisikan sebagai pengetahuan ilmiah tentang fenomena alam dan agama didefinisikan semata-mata sebagai ajaran etis tentang apa yang wajib atau boleh atau haram dilakukan, maka tidak ada irisan sama sekali. Pengertian semacam ini memperkuat posisi independensi. Sains hanya memberikan deskripsi, yakni tentang bagaimana alam bertingkah laku, sementara agama memberikan preskripsi, yakni tentang apa yang mesti dilakukan terhadap informasi yang disampaikan sains. Namun, jika agama juga memiliki klaim terkait fenomena alam, berarti ada irisan antara agama dan sains. Irisan itu bisa kemudian mengimplikasikan adanya konflik atau non-konflik, tergantung posisi mana yang lebih kuat argumennya. Karena esai ini sudah panjang, uraian tentang hubungan agama dan sains serta wacana bagaimana analisis alamatik bisa membantu mengurai wacana ini akan dipaparkan dalam esai lain di bagian akhir nanti.